Janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Wes, hadis qudsi iki nek diberikan pada kita yang belum punya akses, ndas niku pecah wak. Aku maksudnya piye? Oke, di luar hadis qudsi Al-Quran, kita masuk ke ranah surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ana terus ingsun. Fa'budni yo ana ingsun. Wa aqimis shalah li dzikri lo ingsun. Saking sedih bahkan tidak ada yang mau untuk membuka maksud ana, maksud ingsun. Inilah akhirnya kita sebagai masyarakat menerjemahkan bismillah itu nama. Niki gursa ayat titik awal rodal. Apalagi kalau belakrak tutup sampai juz 30 wis gak iso mikir Pak kula Pak. Ya Allah. Sehingga tadi saya katakan jikalau niki mengke kula lonceng Al-Qur'anul Qadim minimal paling enggak kula di penjara. Rapopo. Demi jenengan paham betul. Ono apa ada ayat sing tanpa tertulis jenengan isok woco. Sekarang ditulis pisan. Impun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami mohon penjelasan tentang masalah ini hubungannya dengan adanya takdir qabdi dengan basti tadi, tapi hubungannya dengan adanya di dalam diri manusia itu namanya jin qarin. Apakah ada kerjasama antara kalau kita menerima takdir qabdi atau tidak menyenangkan tadi dengan jin qarin? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk bisa menerima takdir tadi, takdir qabdi membasti tadi, apakah yang harus kita lakukan apabila kita menerima takdir yang keduanya tadi? Itu saja sementara. Atas penjelasannya saya sampaikan terima kasih. Matur suwun. Apakah ada kerjasama antara wujudnya takdir dengan jin qarin itu? Tinggal kita menjawab dari mana? Dari asbab, sebab akibat, atau enggak? Dari syariat ataukah dari hakikat? Wallahi billahi tallahi, datangnya satu keadaan apapun, Allah tidak pernah berserikat terhadap siapapun. Hakikat asli nih. Ada dasar? Ada.
Mungkin bisa dibuka dalam surah yang menyampaikan terkait masalah syafaat itu loh Pak. Surat nopo? Az-Zumar 44. Ini langsung Rasulullah, boten tember-tember. Adakah Allah berserikat terhadap Muhammad ibnu Abdillah untuk menyampaikan syafaat ini? Tergantung jenengan nanti melihat, menerjemahkan, menghayati ayat ini dari sisi mana. Kalau sisi syariat sih jelas Rasulullah. Kalau kita menghayati, ngerteni ayat ini dari sisi hakikat, beda lagi. Inilah letak kalau Allah tidak akan pernah berserikat terhadap siapapun. Kul, katakan Muhammad. Sendika dawuh napa Gusti ingkang kula sampaiake. Lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya ayat itu pertolongan, syafaat itu milik Allah. Berarti status kerasulan Muhammad ibnu Abdillah niki mboten gadah hak untuk memiliki syafaat. Sing jarene ngaji mulai cilik gak cocok aku, monggo mboten napa-napa. Mungkin saya jawab di tengah-tengah. Gusti Allah iku madzalna menganugerahkan terhadap Rasulullah tentang syafaat untuk diberikan terhadap para umat. Berhubung ngaji sampai kali kula berhenti ada di kulit, nyawangi makhluk. Sinten? Ya Rasulullah yang punya hak. Lah ngoten nggih. Sami dengan air niki lho. Kita haus meminum air. Berhubung kita memandang makhluknya air, otomatis secara logika matematika, jikalau saya tidak minum, ya gak hilang hausnya, sebab akibat. Akhirnya jatuh iman saya pada air makhluk. Padahal tadi saya katakan fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Jelas iki. Oke. Dalam surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma isinya ma itu semuanya. Wa malan opo wae tak maluna kang do muncul dari seluruh makhluk iku sangka ndi? Sangka urip, sangka Allah. Berarti koyok seper kayak apa? Koyok bahasanya. Seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Koyok baginda Rasul iku bisa memberikan pertolongan. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi ora bakal bisa awe hidayah sira Muhammad man ing wong ahbabta
kang nyintai sira Muhammad. Muhammad, sesungguhnya bukan kamu yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kau cintai atau orang dekatmu, termasuk ahli bait, gitu. Orang dekatnya sahabat. Kalau kita jauh, Pak. Yang dekatnya nggak bisa, apalagi yang jauh. Terus siapa yang memberikan petunjuk itu, yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha, lan tetapi ini jelas toh, utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh hidayah sapa Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Wis. Berkenaan dengan hal ini, ayat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang koyoke kula sampaikan, sehingga hati sampean dong bisa sampai ke musyahadah, paham, koyoke klason. Asline sinten? Allah. Berarti guru kita semua adalah Allah. Wis titik. Entek pun. Mengapa demikian? Supaya iman kita itu tidak jatuh pada makhluk. Disitulah supaya tidak ada penuduhan akhwal, keadaan datang itu ada kaitannya dengan korin. Memang Pak, kalau kita lihat dari hukum sebab akibat, nggih lar sampean ada kaitannya dengan korin. Contoh, aku kok isok ketok perkara iki ya, berarti ono kongsi antara meripat kula dengan cahaya. Kongsine meripat kula melek, kongsine cahaya murup teko, akhirnya padang nggih. Sementara kita lalai yang satu setrum. Nggih mboten? Mengapa kita lalai pada Allah? Kebanyakan itu tadi jawabannya macam-macam. Kalau kula nggawe dasar di surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, ya ini ki alasane. Innalladzina kafaru, kafaru itu dimaknani hati yang tertutup, hati yang buta. Iku sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tidak percaya, dikasih wejangan atau tidak mau menerima, dikasih hidayah oleh Allah, tidak mau, ditolak. Makanya disebut kafaru. Padha uga wong iki dikandani atau tidak, tetap iku layu minun. Akibatnya apa? Khotamallahu ala kulu, dikunci sudah. Pun itu yang pertama, tinggal kita menjawab dari hukum sebab akibat, syariat apa dari hakikat. Yang kedua, ngoten nek wis umur swidak ya ngeten iki, Pak. Meh swidak kurang saudil. Menghadapnya dalam satu keadaan baik qabdi maupun basti, apa yang harus kita lakukan? Mafi'luha, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kembali kepada materi tadi, langgengno dzikir. Pun caranya napa? Ketika keadaan itu datang, biar tidak mempengaruhi hati sampean terhadap Allah, mandek hati meneng. Jangan bahas nopo-nopo kecuali
rasakanlah kehadiran wujudnya Allah. Pun biar Allah sendiri yang giring sampean dari su'aul basirah ke ainul basirah. Cukup bagi jenengan kali kula ngelanggengno ngasah zikir di tahapan su'aul basirah, merasakan kehadiran wujudnya Allah, meyakini wujudnya Allah ya sebagai sang yang berperan. Namun ngoten mengke dikiring dhewe. Sampean akan difanakan sendiri keakuan diri jenengan, makhluke niku pun difanakno dhewe oleh Allah. Namung niku sing kedah sampean jalankan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Suwarno, asli dari Banyumas, sekarang domisili di Blitar. Nggih, Banyumas, Jawa Tengah. Nggih. Nggih. Ingkang kala wingi niku WA panjenengan niku. WA sakniki mboten patek kula bales sing ngarakno. Nggih. Ngapunten kula gadah napa unek-unek ten nati ampun puluhan tahun ngoten. Nggih. Ingkang unek-unek kawula menika napa sejatine urip, ten pundi kawula mlaku lan sapa ingkang nuntun. Iku ingkang setunggal. Ingkang kaping kalih semenjak kula WA panjenengan terus dalune niku kula kok kados enten sing maringi buku tapi kosong. Teras kula ken maos wacanen kitabmu ngaten. Menika pertandaan apa Gus? Matur mbah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikati urip. Tadi kan saya katakan hayyun wa huwa wujudullah. Hakikati urip iku wujude Gusti Allah. Bukan mata dohir ini yang dijadikan alat untuk menghadap bersaksi, enggak. Tapi mata batin jenengan yang disebut ainul basirah ini yang harus menghadap bersaksi. Iman yang kumaksud di sini adalah iman yang sudah masuk di ranah ihsan. Berangkati dari rasa tadi. Sebab rasa itu nggak pernah bohong, Pak. Kalau aku makan nanas, ya mesti munculnya pengakuan nama nanas. Atau makan anggur, jelas munculnya nama anggur. Inilah yang kumaksud tahapan di dalam dzikir sirul asr niku ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Jikalau ini sudah jenengan praktekkan, maka jenengan diparingi Gusti Allah ngerteni hakikati sejatine urip. Bahkan Allah juga katakan keadaan sejatine urip itu tidak hanya di awal tapi juga di akhir dalam semua masalah. Tidak di dohir pun juga di batin. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Bahasa sederhana wong syariat sing nguasai perkara awal dan akhir ya Gusti Allah. Sing nguasai perkara batin lan dohir ya Gusti Allah. Nah, kita tujuannya mengenal hakikati urip itu dalam rangka liko ihi, ketemu manunggal. Ya otomatis jangan harus kembali kepada asal kita.
Kita makhluk asalnya nggak ada, Pak. Adanya katanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Dan inilah dijadikan oleh syahwat, nafsu, untuk memaksa hati sampean kali kula supaya ngerampas sifat wujudi Allah, sifat adanya Allah. Akhirnya kita jangan heran kalau merasa wujud. Logika menjawab wujud kita makhluk sebab diwujudkan Khalik, yaitu Allah. Sampai kapanpun jenengan mboten saged ketemu, karena masih ada dua. Sekalipun kita sadar wujudnya kita sebab diwujudkan oleh wujud sang yang wujud atau yang wujud, tetap nggak bisa. Pangeran si ana loro. Balio berarti kembali kepada ketiadaan. Bahkan mungkin dalam makalah beliau salah satunya idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen rasa keakuanmu yang wujud sebagai makhluk ini, pendemen di mana? Fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian, kefanaan. Dalane ya lewat dzikir wau. Torikoi lewat dzikir baru bisa kembali ketiadaan. Kalau sudah kembali ke asal kita ketiadaan, maka disitulah akan nyata wujud sejati yang dimaksud urip. Pun entek. Nek wis ana kuno, ya wis tumak ninao. Wis nganuta nang Gusti Allah. Fi amrillah, ing dalam hukum-hukumi Allah. Ya sudah, ngintir wis, pewenak Pak. Nggih. Yang kedua, masalah kitab. Ini sebetulnya Bapak Ibu yang dimaksud kitab itu yang disimpan oleh Romo di atas pogo, ditutupi kekep. Bahasane dulu ngoten ya. Muter-muter kula nanggone menek pogo. Masalahe ebes duliku ngomong, kuwi tak tinggali kitab ning ndukur pogo kelas, tak tutupi kekep. Lah napa to? Ya cek gak dipangan rayap. Ya ben gak dimakan wis macem-macem. Aman tutupi kekep. Ngerti kekep Pak ya, Mas? Tutupi kemaron niku lho kekep. Kalau pogo di atas. Ngoten niku Pak. Sedone beliau kula padosi, ora enek. Kosong. Ora ono. Iku maksudnya kitab di dalam hati jenengan. Tanpa tinulis tapi bisa jenengan waos. Lah ini loh dipaksa oleh Allah terhadap diri saya secara syariat untuk menulis. Resikonya paling kula nggo di penjara. Gak apa-apa, tak lakoni, tak lakoni. Kan tuh nunggu waktu mawon. Habis kitab awal sampai 4 jilid, ya 4 jilid, pasti menginjak kitab akhir. Kitab akhir itu 30 jilid, kita 30 juz. Ya sudah. Nek cara bahasa sing sampean takokno wau kitab. Itulah Pak Al-Qur'anul Qadim. Titik. Itulah wahyu-wahyu Allah yang tersirat, yang ada di dalam ayat Qur'aniyah dan Kauniyah. Qur'aniyah berarti tulisan, Quran, Al-Qur'anul Karim itu. Kauniyah alam niki Pak. Alam niki. Makanya orang dulu zaman kuno gak ngerti maca Quran. Alam ini yang dijadikan sebagai pembelajaran untuk mengesahkan Allah.
Para kekasih Allah dulu itu dihaturi Allah untuk menerjemahkan ayat-ayat kauniyah untuk mendapatkan ayat-ayat yang tersirat. Iki yang disebut Al-Qur'anul Qadim, tanpa ditulis tapi bisa diwaca. Lah iki dipaksa ditulis. Tapi tolong jenengan sing gak dibagai Gusti Allah aja muring-muring. Pasti niku mengki seleksi pol. Nah sing kitab awal sih siapapun bisa untuk mengkonsumsi belajar monggo, tapi nek kitab akhir engko dhisik. Mengapa harus ada muncul Quran? Al-Qur'anul Karim. Padahal Allah juga menurunkan wahyu terhadap Nabi Isa, sempurna nih kitab disebut kitab Injil. Mengapa harus muncul Taurat? Apa kurang sempurna wahyu Allah itu di dalam Taurat? Apakah kurang sempurna Jabur wahyu Allah? Kok katik diturunkan lagi sampai 4 ini? Yang tujuannya untuk menyempurnakan. Apakah tidak sempurna? Sempurna Pak. Oleh karena banyak tangan-tangan syaiton yang merubah maqasidul a'dham, makhlus syahidnya perwahyu itulah, maka diturunkan sebab asbabun nuzulnya mulai Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah perwahyu di dalam Al-Quranul Karim itu ada yang menyelewengkan maksudnya? Ya sudah, saya tidak berkomentar terlalu ke dalam. Saya berkomentar enteng-entengan naik. Ada faktor indikasi-indikasi untuk merubah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Mungkin jenengan eling namanya Salman Rushdie, sekitar tahun 88 atau 89. Ingat Pak? Salman Rushdie itu bukan orang Indonesia. Sampeyan buka nih Google, siapa Salman Rushdie yang berupaya melecehkan Quran dan merubah ayat-ayat Al-Quran ini. Iki nek cara syariat, jikalau kalau tarik dari sisi hakikat, ayat pertama, surat pertama Al-Fatihah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang mengarahkan nama dijadikan Tuhan, padahal nama sitok mawon dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apakah nama itu bisa mengeluarkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Enggak. Sesungguhnya yang memiliki nama yang bisa memunculkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam hadits qudsi Allah mengingatkan kita, janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Wes, ayat hadits qudsi iki nek diberikan pada kita yang belum punya akses, ndas niku pecah wak. Aku maksudnya piye? Oke, di luar hadits qudsi Al-Quran, kita masuk ke ranah surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ana terus ingsun. Fa'budni yo ana ingsun. Wa aqimi shalah li dzikri lo ingsun.
Saking sedih bahkan tidak ada yang mau untuk membuka maksud ana, maksud ingsun. Inilah akhirnya kita sebagai masyarakat menerjemahkan bismillah itu nama. Niki gursa ayat titik awal modal. Apalagi kalau belakrak tutup sampai juz 30 wis gak iso mikir Pak kula Pak. Ya Allah. Sehingga tadi saya katakan jikalau niki mengke kula lonceng Al-Qur'anul Qadim minimal paling enggak kula di penjara. Rapopo. Demi jenengan paham betul. Ono apa ada ayat sing tanpa tertulis jenengan isok woco. Sekarang ditulis pisan. Impun. Gini ku Pak, dadi ning ati sampeyan kitab iku. Boten adoh. Ning ati sampeyan. Hati sing ya apa? Hati yang sudah bersih dari min ta'thiril dunia, dari pengaruhi kehidupan dunia. Hati sampean bersih dari pengaruh-pengaruh kehidupan dunia, baru Pak di situ Al-Qur'anul Qadim akan nyata miturut pandangan meripat ati panjenengan. Gini ki ternyata yang dimaksud tak simpening pogo, tak tutupi kekep. Tiba tak golek yo ora temu dohire. Niki gak adoh ambek wong Jawa ngarani urip iku kuwi akan isok ketemu nek wis ketemu galihe. Lah ya wis ana kono ternyata. Ngono kok gak dijelasno kan biyen. Kene mumet sampai dijotos ambek abah kula. Gara-gara kongen goleki susuane angin, ya toh. Ketemu Pak, menurut pandangan kula susuane angin niku lesus. Tak duduno dijotos kalih Pak kula. Nggih, lanjut.